Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bina Nugraha Kamti, nomor absen 1. Saya Ama Okta Saraswati, nomor absen 9. Saya Mangayu Bayuni Mami, nomor absen 21. Kami akan menjelaskan tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Yang akan kami jadikan contoh adalah pembenihan ikan lele. Yang pertama yaitu ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi yaitu ada manusia, uang, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan informasi. Perencanaan produksi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama adalah pilih lokasi usaha yang dekat dengan sumber daya air, bahan, peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. Kedua, tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Yang ketiga adalah urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. Yang keempat adalah membangun wadah budidaya ikan atau tergantung pada jenis ikan yang dipilih. Yang keenam adalah kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun pola pembenihan. Yang ketujuh adalah dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. Yang kedelapan adalah harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Contoh produksi ikan konsumsi dari kelompok kami adalah ikan lele. Pada tahun 2020, harga benih ikan lele sekitar 1.160.000. Memasuki tahun 2021, harga benih ikan lele naik menjadi 1.200.000. Lalu ini adalah gambar diagram alur proses pembenihan ikan lele dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk persiapan media pemijahan, jika menggunakan kolam terpal, bahan yang dibutuhkan adalah terpal, air, bambu atau besi yang melingkar. Sedangkan jika menggunakan kolam semen, yang dibutuhkan adalah semen, pasir, batu bata atau batako, air, dan paralon. Untuk pemijahan induk, bahan yang dibutuhkan adalah indukan lele yang berkualitas, pakan yang memiliki protein tinggi, sabuk hijau untuk tempat bertelur, dan ovaprin jika menggunakan sistem pembenihan buatan. Untuk penetasan telur, bahan yang digunakan adalah sabuk hijau. Untuk pemeliharaan larva dan benih, bahan yang dibutuhkan adalah pakan yang memiliki protein tinggi seperti tubifax atau cacing sutra. Yang selanjutnya yaitu promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Ada beberapa promosi yang dapat dilakukan dengan cara yang murah, yaitu promosi mulut ke mulut atau testimoni, promosi melalui jejaring sosial atau online, loyalty program, upselling, mengadakan suatu pameran, blog dan video atau share di YouTube, stiker promosi di tempat-tempat yang sedang biasa digunakan orang untuk menunggu, seperti di bis atau di tempat-tempat lainnya. Menghitung titik impas atau break even point atau usaha pembenihan ikan konsumsi. BIP atau break even point adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi usaha dan mengetahui produksi minimal usaha yang menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. Cara menghitung BEP atau titik impas produksi adalah total biayanya dibagi dengan harga penjualan. Untuk titik impas harga, total biaya dibagi dengan total produksi. Yang terjelas dari kami
Jelaskan cara pengelolaan uang baik dan benar setelah diberikan contohnya. Uang. Dengan baik dan benar. Uang. Karena tadi di awal-awal presentasi sudah ada itu, tapi tidak dijelaskan. Dengan sehingga agar Agar baik dan benar. efisien. Ya, itu lebih Yes. How to manage money, the money. Di sini itu untuk modal. Nah, kamu jelaskan kan enggak? Dijelaskan. bukan pengelolaan. Dijelaskan uang di sini dalam artian uang modal bukan uang profit. Jadi di sini kita membutuhkan uang untuk memulai usaha pembelian ikan konsumsi. Seperti itu Mas Super. Gimana? Oh, jadi yang dibutuhkan itu adalah uang modal. Suaranya yang keras, suaranya keras. Nah, apabila ternyata modal yang dibutuhkan itu kurang, gimana kan caranya? Lebih baik menabung dahulu agar tidak menimbulkan hutang pada bank-bank. Nanti karena bisa terseret rentenir ya. Lebih baik Anda menabung. Nanti dahulu. rumahnya disita. Contoh nih, kita kekurangan modal kalau kita ternak ikan lele. Nah, bisa juga kita ganti ternaknya, tapi tetap ternak ikan. Cuma jenis ikannya aja yang contoh. Bisa hilang. Tapi kami bisa yang lain, Pak. Dengan modal yang lebih sedikit. Modal yang sedikit. Tapi menurut saya lele itu modalnya juga sedikit, tidak dibanding dengan ikan-ikan budidaya lainnya. Saya juga mau Kalau ikan konsumsi paling murah ya lele. Ya. Kalau lebih murah lagi bukan konsumsi, cupang juga bisa. Bisa ya. Cupang tapi bukan ikan konsumsi ya. Iya. Kan Gimana tadi mau menambahkan? Jadi sebelum kita berternak itu sebaiknya kita mencatat dulu, kita survei pasar, kita membuat rincian harga benihnya dan peralatannya serta keperluan-keperluannya sampai panen, baru nanti kita mulai budidayanya agar biayanya itu lebih jelas dan kita tahu kurangnya berapa untuk menabung untuk pembelian dan sebagainya. Oke, good suggestion. Bisa juga. Oke, finish. Ada pesan-kesan terakhir? Kalian melakukan interview atau terakhir sebelum ditutup presentasinya ya? Jadi ininya mindsetnya harus kalian udah negatif thinking aja ya. Gimana? Mungkin kalian interview atau cari infonya dari mana? Just Google ya. It's okay. Karena tidak punya kenalan yang membudidaya ikan lele ya. Nah, lebih mudah lagi kalau kalian kenal ya. Di sekitar rumah tidak ada tapi. Oke. Finish? Yang kompak. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.